Ya, makanya konteksnya itu begitu cara membacanya. Nah, kalau tempatnya daerahnya merah banget, masa dibuka? Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang retail menyambut new normal. Ini kita masuk sisi terakhir. Nah, supaya diskusi kita bisa nyatakan RO dan RT. RO, RT itu istilah dari WHO. RO adalah reproduction number. Itu ukuran untuk mengukur tingkat penularan ketika COVID boleh menyebar. Waktu itu satu orang bisa menular 4-5 orang, bahkan di atas 10 orang. Namanya eksponensial. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selanjutnya sekarang ini, kita menggunakan bukan RO lagi, tetapi RT, effective reproduction. RT-nya berapa? Nah, RT-nya di bawah 1, artinya satu orang bergerak, penularannya sangat minimal. Nggak mungkin 0, karena vaksin belum ada. Jadi, beda antara fase sebelum COVID dan pasca COVID ini adalah ketika sebelumnya normal, itu 0. RT-nya 0. Sekarang ini nggak mungkin 0. Tetap ada, oleh karena itu harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, saya mau minta penjelasan lagi Pak Bambang, bagaimana supaya para pekerja, pegawai di mall itu betul-betul memberi kenyamanan kepada pengunjung, bahwa mereka sehat. Untuk swab test nggak mungkin mahal sekali gitu, ada jutaan orang. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Primus. Sebenarnya satu daerah dibuka kegiatan ekonominya itu kan artinya kemungkinan penularan kepada orang banyak itu kan dapat dikendalikan. Jadi rendah. Makanya dia dibuka aktivitas ekonominya. Kalau dia tadi Pak Primus mengatakan di atas 1, ya lebih baik nggak dibuka dulu kan konsekuensinya gitu. Kemudian kalau itu sudah dibuka, berarti tetap pelaku usaha itu memastikan bahwa pegawainya itu sehat, ya, sehat gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya dimintakan untuk dites, itu pakai tes cepat itu hanya untuk memastikan, itu kan salah satu alat mengatakan bahwa kalau enggak ya suhu itu kan kalau sudah terinfeksi baru suhunya ini tampak kalau ini. Nah, kalau tes itu mungkin bisa lebih cepat. Nah, tentu tidak dilakukan dengan serta-merta semua bareng gitu ya. Tapi pastikan bahwa pegawai-pegawainya itu sehat lah, jangan sampai dia sakit. Karena kalau sakit pegawai lainnya nanti ketularan malah repot lagi, bisa tutup lagi itu kegiatannya. Nah, prinsipnya itu. Nah, selain itu kan tadi Pak Roy sudah menjelaskan, saya kira itu bagus sekali Pak Roy. Jadi pegawai-pegawai itu harus aware lebih dulu terhadap isu kesehatan, ya. Karena sekarang itu banyak keluar di media sosial itu kan masuk pesawat terbang itu seperti masuk rumah sakit karena pramugarinya terbangnya menggunakan APD. Nah inilah yang disebut new normal karena situasinya memang berbeda dengan yang sebelumnya. Dan saya sangat yakin lah teman-teman Aprindo maupun Pak Stefanus ini, pemilik ini, kalau dia tidak menjaga yang terpukul mereka juga. Nah, saya kira akan berusaha dengan sekuat tenaga ya untuk memastikan bahwa pegawainya sehat dan bisa melayani dengan baik. Demikian juga tadi sekarang sudah mulai biasa Pak Primus. Orang diingatkan itu nggak marah lagi ya. Kalau di awal-awal itu marah ya, ini karena new normal. Jadi diingatkan dia, wah, oh iya ya, saya nggak mau ambil risiko gitu loh. Kalau dulu iya, karena masih tidak pernah yakin orang itu. Nah, sekarang saya kira pengalaman kita 3 bulan ini sudah mulai tahu gimana risiko. Ya. Itu Pak Primus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pak Stefanus, menarik Pak. Ini seperti pramugari yang wajib senyum, sekarang kehilangan senyum. Bukan karena mereka nggak bisa senyum, tapi sudah pakai masker. Tapi pertanyaan penting adalah bagaimana caranya dengan keterbatasan, tapi memastikan bahwa pegawai-pegawai mall itu
betul-betul mereka itu sehat. Silakan Pak Stefanus. Jadi sebenarnya kita Ya, silakan. ada pengecekan waktu masuk kerja, kita periksa. Terus kemudian juga kemudian kita akan memberikan vitamin kepada mereka sebenarnya. Sampai sekarang pun yang bertugas sekarang, selama walaupun yang buka cuman supermarket dan apotek, kita juga tetap memberikan vitamin setiap hari ke mereka supaya daya tahan tubuhnya ada terus. Dan shift-nya nggak panjang-panjang ya. Jadi stamina-nya tetap bisa terjaga, dan kita juga harapkan ini membuat daya tahan tubuhnya lebih besar sehingga sulit untuk kena wabah ini. Jadi memang semua protokol yang kita bisa buat, kita buat. Jadi yang misalnya contohnya tenant relation atau customer service. Customer service itu kan berhadapan dengan pengunjung terus-menerus. Jadi dia pakai tutup muka, selain masker, untuk menjaga bahwa dia kena penularan. Dan ini kita sudah lakukan dalam 2 bulan ini, ternyata hasilnya baik. Selama 2 bulan ini nggak ada satupun ternyata dari yang kita periksa yang terkena COVID-19 itu nggak ada. Jadi sebenarnya kesadaran mereka sudah kita berikan. Dan kemarin itu kita katakan bahwa tanggal 5 kita siap buka, sebenarnya siap buka kalau diizinkan, artinya kita udah prepare semua bahwa new normal itu dapat dijalankan dengan baik di pusat belanja. Ya. Kemudian kan pemerintah, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bukan hanya polisi, sudah menunjukkan tentara, karena ini adalah war. Ini kan melawan COVID-19 adalah perang. Seluruh negara berperang. Oleh karena itu, kita juga dalam situasi perang melawan COVID, TNI diterjunkan. Bagaimana kalau TNI di mall? Orang takut tapi nyaman kan ada tentara, Pak. Nggak juga, sekarang udah biasa tuh. Sekarang juga sudah ada di sana. Dan mereka tidak merasa bahwa ini jadi sesuatu yang mengerikan. Sebab kita lihat di TV, di mana-mana, tentara membantu korban-korban COVID, membantu semuanya. Masyarakat makin dekat dengan aparat, saya kira dengan kondisi ini, mereka makin yakin bahwa mereka akan melindungi diri mereka. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Saya kira semua oke. Dan di awal-awal PSBB memang ada beberapa yang 1-2 yang bandel, tapi makin lama masyarakat juga makin ngerti dan makin jarang terjadi yang bandel di pusat belanja itu. Ya. Silakan Pak Roy. Ya, jadi kami Peritel Modern sudah siap mengikuti pelonggaran PSBB saat pemerintah menyetujui. Artinya siap. Ini kalau besok dibuka udah siap sekarang, Pak Roy. Ya, prinsipnya karena kami sudah melatih, ya tadi ada 3 hal. Satu, kita pastikan SDM kita yang di retail itu, karena memang ini adalah basicnya, itu siap untuk disiplin diri. Ini yang penting. Kemudian kedua, sarana dan prasarana, itu kita jaga untuk disinfektan, dan juga dukungan manajemen. Ya, manajemen mendukung bahwa service level itu tetap akan sama, bahkan meningkatkan sesuatu hal yang baru di dalam new normal ini. Ya. Jadi apapun kondisinya ketika dibuka, kita siap untuk melakukan bagian kita. Mall sudah siap tadi melakukan bagiannya. Kami retail yang berada di dalam mall itu juga, atau yang di luar mall, itu kita juga siap. Karena memang banyak hal yang menjadi agenda kita, tetapi kesehatan dan keselamatan tetap yang utama. Kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan supaya industri pelaku usaha tidak terjungkal dengan situasi sekarang. Nah, ini kan one coin two side, ya. Bukan satu sisi saja, tapi kita harapkan tentunya one coin two side antara kesehatan, keselamatan, dan juga ekonomi, perdagangan atau industri retail dan mall juga dapat sama-sama berjalan. Itu mall yang sudah lama ditutup, ya, kemudian dibuka lagi, AC-nya ini lagi, itu bisa kesehatan aman nggak itu? Saya kira itu pertanyaan Pak. Pak Primus mungkin itu dari hoax kali. Iya, saya baca. Jadi makanya ini supaya kita membantu hoax itu, Pak. Kita tiap hari kita mall itu kita bersihin tiap hari kok. Semua servis tetap berjalan seperti biasa dan lain-lain. Jadi kalau kita datang ke sana, malah lebih bersih, iya. Iya.
lebih sedikit, pembersihannya tetap gitu. Jadi nggak ada yang namanya bulukan terus banget itu. Saya udah bilang kok nggak lapor polisi ya itu. Sudah ada SOP-nya Pak Primus. Kami di retail dan mall itu bukan hanya karena ini saja, tapi sudah SOP, bahkan SE nomor 12 itu pun kami sudah lakukan sebenarnya sebelumnya, dan sekarang kita lebih perkuat lagi. Ya, Pak Bambang, kalau kita dengar dari dua pelaku ini Pak Stefanus, Pak Roy, kelihatan mereka sudah siap Pak. Anytime dibuka, dan ini kalau nggak segera dibuka, itu kami juga melihat, ini banyak sekarang orang sakit jiwa Pak. Karena tidak semua orang rumah besar, Pak. Halamannya bisa olahraga. Jadi orang sekarang kalau mau refreshing dia ke mall, Pak. Ke mall, minimal dia jalan-jalan ke mall, Pak. Ini kalau nggak ke mall, stres. Sekarang banyak orang sakit jiwa. Jangan-jangan nih gara-gara COVID ini lebih banyak sakit jiwa daripada yang meninggal. COVID-nya. Mana Pak Bambang? Saya kira ya itu hanya ilustrasi membuat kita tersenyum ya. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau situasinya sudah sehat seperti yang sudah dibuka ada 100 lebih dari kabupaten kota ya. Itu kan karena pengalaman pertama kita sehingga mereka mengikuti PSBB secara nasional sepertinya ya. Nah, variasi ini sangat banyak antar daerah, tidak sama. Jadi yang penting itu kesiapan dari pemerintah daerah melakukan itu, penanganan COVID-nya. Nah kalau dia siap lebih cepat, maka itu opportunity dibuka itu lebih besar. Gitu ya. Karena artinya baik masyarakat maupun pelaku usaha sudah siap gitu. Jangan sampai selama ditutup itu jamuran, itu kalau orang Jawa Timur bilang, ya. Nah itu kalau selama itu di-maintain, ini saya kira tidak ada masalah itu ya. Tinggal kalau sekarang di luar pelaku usaha ini bagaimana kita? Kalau bisa kita kendalikan, masyarakat mulai menyadari isu kesehatannya lebih baik, saya kira itu akan lebih baik untuk kita semua. Baik aktivitas kesehatan maupun ekonomi bisa dijalankan secara bersamaan. Kan seperti kalau ini ilustrasi saja ya, tidak bisa disamakan. Di Jepang itu kan banyak gempa. Bukan berarti terus nggak ada bangunan tinggi kan nggak juga gitu loh. Itu paling menarik Pak. Kurang lebih begitulah ini yang kita hadapi. Akurat Pak. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi saya tetap minta partisipasi dari semua pihak ya. Baik pelaku usaha, masyarakat, dan tentunya kalau tadi tentara itu kan hanya untuk ini aja, memastikan bahwa tidak ada yang bandel gitu loh. Di awal-awal iya, lama-lama mungkin tentaranya ngapain saya di sini kan pasti gitu. Orang semua sudah taat gitu. Saya kira itu ya. Pak Primus. Baik Pak Bambang, terima kasih. Silakan Pak Stefanus, statement terakhir Pak, imbon kepada pemerintah, kepada masyarakat. Jadi kepada pemerintah, tolonglah, nggak usah khawatir terlalu banyak bahwa pusat belanja itu akan menimbulkan efek yang negatif. Saya lebih percaya bahwa itu akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Pertama, bahwa masyarakat akan lebih aman berbelanja di situ dibandingkan di tempat yang lain. Kedua, para karyawan pun akan mendapatkan lapangan kerja lainnya kembali dan ada income-nya kembali. Kemudian yang ketiga adalah UMKM dan supplier-supplier yang lain pun, industri maupun industri akan dapat tempat untuk memasarkan barangnya. Jadi saya kira semuanya akan merupakan satu hal yang paling baik dan kita untuk memulai kembali ekonomi kita supaya ekonomi kita bisa pulih dengan cepat. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Roy. Ya, fakta menyatakan bahwa kita akan hidup dengan corona. Ya, sama seperti layaknya kita hidup dengan demam berdarah, dengan tifus, influenza dan lain sebagainya. Karena memang vaksin belum ditemukan, baru nanti awal tahun depan atau kapan yang nanti kita sedang tunggu. Tapi fakta itu tentunya membuat kita tentunya harus lebih disiplin, lebih mawas diri, tidak hanya pelaku usaha, tapi juga pasti masyarakat atau konsumen. Sehingga kalau dengan pelonggaran ini sudah disetujui, maka pasti kita akan mulai dengan new normal yang memang harus mengingat akan fakta ini. Bahwa dengan kesembronoan, dengan ketidakdisiplinan, maka akan terkena
corona, ya sama seperti DBD, tifus dan influenza. Tapi dengan kedisiplinan, pakai masker, cuci tangan, sering sanitizer, membersihkan tubuh, kesehatan, menjaga kesehatan, vitamin dan sebagainya, maka kita dapat terbebas dari corona ini. Itu yang pertama fakta. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan, ini keniscayaan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan kita yakini menjadi loko, tapi gerbongnya, kalau loko saja itu sangat aneh ya, kalau kereta api jalan hanya loko saja. Tapi harus ada gerbongnya supaya ada sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang hidup. Ekonomi, retail, mall, dan lain sebagainya tentu ini perlu disikapi sebagai one coin two side, yang sama-sama digulirkan. Kesehatan, keselamatan, dan juga tentunya ekonomi atau retail dan mall juga ini harus bisa bergerak. Nah, ini kita serahkan semuanya kepada kebijakan pemerintah pusat daerah, dan kita yakin helikopter view daripada pemerintah tentunya jauh lebih besar daripada para pelaku usaha, dan kita percaya apa yang dilakukan, diputuskan itu yang terbaik buat kita semua. Baik, Pak. Closing statement dari Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Terima kasih. Saya kira saya sudah dapat dukungan nih dari pelaku usaha yang siap ya. Iya. Tinggal pemerintah tentunya kapan dia ini akan dibuka, ya kan? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ini adalah pemerintah daerah ya yang diminta nanti untuk membuka sesuai dengan analisa dia terhadap situasi daerah. Tentu pemerintah itu menginginkan keamanan juga, keselamatan. Ya kesehatan itu utama ya. Tapi bukan berarti dia harus nomor satu, yang lainnya nomor berikutnya. Nah ini dicari keseimbangan itu, yang terpenting bisa kita kendalikan. Kesehatan terpenuhi, masyarakat sudah mulai, knowledge-nya sudah mulai membaik dibanding di awal-awal. Dulu kalau ditutup suruh pakai masker kita bisa tawuran. Nah sekarang sudah mulai tidak, karena sudah mulai menyadari. Saya kira ini perkembangan yang positif dan kita upayakan secepat mungkin lah ya, supaya kita bisa atasi situasinya ya, dan tetap dukungan dari semua pihak, khususnya media, Pak Primus. Siap. Menyampaikan hal yang sangat positif, mendidik masyarakat sehingga lebih sadar akan situasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, dari 3 pembicara ini kita mendapatkan beberapa poin penting bahwa yang pertama, sebetulnya kita sekarang ini sudah di new normal. Yang sebelumnya tidak normal, kita sudah menganggap normal. Pakai masker sekarang udah dianggap normal kan? Ya, betul. Kan begitu. Normal. Sering-sering cuci tangan, kemana-mana pakai bawa hand sanitizer, ya. Itu sudah dianggap normal. Jadi sebetulnya transisi menuju new normal itu tidak susah. Yang kedua, itu analogi dari Pak Bambang tadi menarik. Pertama, analogi payung hujan tadi, bahwa kalau hujan ya kita tetap bisa beraktivitas dengan menggunakan mantel dan menggunakan payung. Analogi kedua Jepang tadi. Jepang itu gempa hampir tiap hari. Dan gempanya dahsyat lagi. Di atas 5-6 skala Richter. Tapi di sana banyak gedung tinggi di semua kota. Nah, itu namanya berdamai dengan gempa. Nah, kita berdamai dengan COVID. Dan untuk kita kembali beraktivitas, mall, retail modern, itu yang paling siap. Dan untuk aktivitas ekonomi, itu yang paling utama itu belanja. Yang untuk orang berwisata itu nomor sekian. Yang paling utama itu orang belanja, beli kebutuhan sehari-hari. Dan membeli kebutuhan paling aman ada di mall. Dan kedua pengelola retail modern, Pak Roy dan Pak Stefanus, sudah menyatakan retail modern siap untuk mengimplementasi protokol kesehatan di new normal. Kalau pemerintah daerah mengatakan, buka retail modern hari ini, retail modern siap. Begitu. Pemirsa, kita terima kasih kepada Pak Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Terima kasih kepada Pak Roy Emandai, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Terima kasih Pak Roy. Dan terima kasih kepada Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Retail Indonesia. Terima kasih Pak Stefanus. Sama, Pak. Terima kasih semuanya.
Dan Pak Bambang, selamat Lebaran ya. Terima kasih. Ya. Waktu saya kembali ke studio dengan Julita. Baik, Sampai terima jumpa. kasih Primus untuk diskusinya kali ini. Dan pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema Retail Sambut New Normal. Saya Julita Romanua, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.